sebagai mahasiswi dan menempatkan posisinya sebagai ibu rumah tangga. Dan saya juga tentunya sangat bangga sekali karena sebagai suami saya mensupport istri, tidak hanya lewat dukungan secara moral, namun juga Lesti Kejora tak hanya bersinar di panggung dangdut, tapi juga di dunia akademik. Di tengah kebahagiaannya menanti kelahiran anak kedua, Lesti baru saja menolehkan prestasi gemilang dengan menyandang gelar sarjana komunikasi. Suaminya Rizky Bilar dengan bangga menceritakan kisah perjuangan sang istri dalam menyelesaikan kuliahnya. Meskipun lebih banyak menjalani kuliah online, Lesti tetap mampu menomorsatukan pendidikan, bahkan menjadikan perusahaan mereka sebagai bahan skripsi. Dede, ya alhamdulillah udah beres, tinggal sidangnya Perjuangannya seperti apa sih Bang Bi? Karena lebih banyak online memang kuliahnya, jadi nggak yang memang se-effort. Jadi syukurnya kampusnya pun memberikan sedikit kelonggaran lah. Jadi kuliahnya juga bukan kuliah reguler seperti umumnya. Masuk umum ya. Tapi tetap apresiasi sudah saya buat istri. Sayang begitu luar biasa itu, tapi menomorsatukan, mengutamakan pendidikan juga sambil tetap berkarya. Gak mengganggu kesibukannya karir? Enggak dong, dia kan tahu mana menempatkan pekerjaan, menempatkan posisinya sebagai mahasiswi dan menempatkan posisinya sebagai ibu rumah tangga. Dan saya juga tentunya sangat bangga sekali karena sebagai suami saya mensupport istri, tidak hanya lewat dukungan secara moral, namun juga kebetulan skripsi kita bahan materinya itu adalah diambil dari perusahaan yang kita dirikan juga, yaitu Lesarikon. Jadi Lesarikon menjadi materi skripsinya dan kebetulan saya juga sebagai salah satu narasumber juga, memang saya dan tim mendapat bagian juga untuk menjadi narasumber di skripsinya istri saya. Mungkin nantinya akan Bilar juga memuji kepiawaian Lesti dalam membagi waktu sebagai istri, ibu, dan juga penyanyi. Ia bahkan sempat merasa ikut nervous sebelum sidang skripsi sang istri, saking seriusnya dalam memberikan dukungan. Kebanggaan Rizky semakin bertambah ketika melihat Lesti berhasil mempresentasikan skripsinya dengan tenang meski harus menghadapi situasi yang tidak mudah. Usai sidang, Lesti juga tengah bersiap untuk konser besar yang akan digelar pada bulan ini nih guys. Namun, belum ada kepastian apakah ia akan segera melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Dia tetap bisa dia pintar, maksudnya dia pintar membagi waktu, mana kapan harus menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang penyanyi yang memang harus tampil baik di atas panggung. kesenangan Dede setelah lulus seperti apa Bang Bi? Happy banget, dia nervous kemarin sebetulnya deg-degan, tapi saya coba support, bahkan sempat nggak bisa tidur juga sebelum sidang. Saya juga sempat ngetes dia, kita sempat kayak ngegoda-godain biasa lah suami istri kan, kadang-kadang saya ceng-cengin kayak, aku kan 4 tahun udah belajar, tahu nggak definisi komunikasi, kamu kan jurusan komunikasi. Reaksinya gimana? Reaksinya bingung, terus terus malah ngembalikan saya, menurut siapa dulu katanya gitu kan. Karena saya ngetes dia gitu, dan ternyata begitu kelar sidang, setelah saya selamatin dia bilang, ternyata pertanyaan kakak tadi malam itu ditanyain sama dosen aku tadi pas sidang. Dosen penguji ya? Iya, dosen penguji langsung nanyain apa definisi komunikasi menurut kamu, dan ketika kamu menyanyi apakah itu suatu komunikasi gitu. Makasih kak ya, ngetes aku tadi malam, akhirnya jadi mikir, keinget lagi gitu, nge-recall lagi gitu. Dede
Selain itu nih guys, Bilar juga menceritakan perkembangan Abang L yang semakin aktif dan pintar. Bilar menceritakan putra sulungnya itu kini sudah bisa membuat jus untuk pertama kalinya. Bilar juga menanggapi soal putranya ngefans dengan artis cantik Syifa Haju. Ia mengatakan putranya memang seringkali spontan menyebut Syifa Haju sebagai pacarnya. Konten kita ya memang kita lagi ngulik tuh bundanya lagi pengen apa, kadang-kadang bundanya suka ngidam dadakan gitu kan. Dan kebetulan kemarin itu pengennya jus dibikinin anak sama bapak. Tangan tuh bang. Dan akhirnya kita duo Bilar. Setelah kemarin duo Bilar duet nyanyi lagu Terlalu Cinta, sekarang kita duet buat jus. Meskipun anak saya nggak ada kontribusi ya. Saya tuh pertama kali bikin jus. Saya nggak pernah sebelumnya bikin jus. Pertama kali seumur hidup saya bikin jus untuk istri saya. Effort dong. Tanggapan Dede gimana? Tanggapannya dia nggak percaya kalau itu bikinan saya. Oh iya. Karena kata dia manisnya itu pas banget katanya, itu kayak buatan mbak di rumah katanya. Manisnya pas. Saya bilang enggak, ini kakak yang bikin sama abang gitu. Terus pas dilihat tayangannya, saya malah diomelin katanya. Kakak, ini nggak higienis kok kakak? Nggak, ini kakak kok langsung pakai tangan nggak? Mana nggak cuci tangan dulu lagi ya katanya gitu. Papanya? Ya ini kan sebetulnya sudah sempat saya jelaskan di beberapa konten, di beberapa kesempatan bahwa Abang L itu memang anaknya spontanisme itu tinggi ya. Iya. Jadi di beberapa kesempatan kadang-kadang kayak misalkan dia dengar satu lagu itu bisa nempel. Nah kemudian ada satu momen di mana waktu itu Abang L lagi mendengarkan percakapan bundanya sama Syifa Haju lewat video call. Nah di situ dia mulai nyeplos cipa gitu. Terus dia pernah satu momen tiba-tiba kita nggak tahu dia belajar dari mana, dia bilang pacar abang Cipa gitu, pacar abang Cipa. Dari situlah timbul jokes kita, pacar abang siapa Cipa gitu. Dan sampai sekarang berlanjut ketika Cipanya udah punya pacar lagi. Udah pernah ketemu belum sama Cipanya Bang El? Udah pernah sempat juga di beberapa konten ngelihat mereka sempat waktu itu mereka ketemu di arisan kalau nggak salah ya. Just like a spark that's breaking out. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe. For doubt.